pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, semangat untuk hari ini. Ya, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian karena diberi kesempatan untuk basically hari ini saya tidak ingin berdiri sebagai seseorang yang mengajar Bapak Ibu sekalian, karena saya percaya bahwa di dalam pengalaman Bapak Ibu sekalian tentu ada, bahkan ada yang pengalamannya jauh lebih banyak daripada saya gitu ya. Tetapi hari ini saya tidak ingin berdiri dalam posisi mengajar Bapak Ibu sekalian, tetapi saya hanya ingin membangkitkan awareness kita atau mengaktifasi apa yang tertunda di dalam kehidupan kita, yaitu tentang bagaimana kita menemukan purpose of life kita. Nah, survei membuktikan bahwa tadi saya sampaikan bahwa pertanyaan paling esensial di dalam kehidupan manusia ternyata adalah what is my purpose? Ketika semua dream saya sudah tercapai, ketika uang tidak lagi menjadi isu di dalam kehidupan saya, what next? Dan ternyata itu yang membuat kehidupan banyak orang itu menjadi galau. Bapak Ibu tahu ya galau ya? GALAU itu, gelisah antara lanjut atau udahan. Mau lanjut atau udahan dengan apa yang saya lakukan. Dan mencari purpose of life atau menemukan purpose of life itu sama sulitnya sebetulnya dengan mencari atau menemukan pasangan. Nah, yang lagi cari pasangan, sebelah kanan saya kayaknya yang senyum-senyum ini lagi banyak yang lagi berusaha mencari pasangan ya. Kira-kira tahu nggak artinya pasangan apa dan kenapa itu susah dicari? Karena untuk mencarinya kita perlu tahu definisinya dulu ya. Untuk mencari purpose of life kita juga perlu tahu definisi purpose itu apa. Sama halnya waktu mau cari pasangan, menemukan pasangan, kalau nggak tahu definisinya susah. Ada yang tahu nggak artinya pasangan? Nanti dapat 10 buku saya kalau tahu. Pasangan itu kan terdiri dari dua kata ya, pas dan angan. Makanya kalau nggak pas, cuma jadi angan-angan. Nah itu hashtagnya gitu ya. Dan demikian juga dalam kehidupan kita di dalam mencari atau menemukan purpose of life kita. Kalau nggak pas, maka cuma jadi angan-angan, cuma jadi dreams, cuma jadi mimpi. Akhirnya kehidupan kita hanya mencapai apa yang kita sebut dengan mimpi, tapi tidak pernah betul-betul menemukan apa alasan atau keberadaan saya dilahirkan di dunia ini. Untuk apa sebenarnya? Why I do what I do? Mengapa saya lahir di dunia ini dan mengapa saya melakukan apa yang saya lakukan hari ini? Saya ketemu dengan banyak orang yang bekerja di kantoran gitu ya. Kemudian kalau saya lagi hangout dengan beberapa di antara mereka, kalau hari Sabtu saya tanya, gimana kayaknya kamu baru dapat challenge atau pebisnis gitu misalnya yang punya bisnis yang luar biasa lagi berkembang dan sebagainya. Tapi waktu saya tanya, bagaimana tentang bisnis Anda? Bagaimana tentang pekerjaan Anda? Itu kalau kejadiannya di Sabtu sore lagi hangout, jawabannya seringkali begini. Bisa nggak ngomongin kerjaan dulu? Bisa nggak ngomongin bisnis dulu? Ini lagi hangout, lagi santai. Nah dengan cepat saya bisa mengerti bahwa ini adalah orang-orang yang sebetulnya tidak bisa melihat bahwa apa yang dia lakukan ini bukanlah tentang purpose kehidupannya, tetapi hanya sekedar dreams, hanya sekedar mimpi, hanya menjadi sekedar rutinitas di dalam kehidupannya. Yang akibatnya membuat seseorang di dalam melakukan sesuatu itu tidak pernah bertanya lagi, why I do what I do. Nggak ada passion di situ, nggak ada gairah di situ, nggak ada antusiasme di situ, selain hanya bicara kalau yang kantoran kerjaannya selain keceriaannya hanya ditentukan menjelang tanggal 25 setiap bulannya. Karena itu hari-hari di mana gajian. Kalau pebisnis atau pengusaha seringkali ditentukan hanya pada saat, bisnis saya deal. That's it. Tapi habis itu, what next? Apa yang bisa saya kembangkan dari kehidupan saya? Nah, saya menemukan hal ini bukan karena saya sekolah, tetapi karena ada satu momen di mana saya mengalami hal ini. Apalagi pada saat saya memiliki anak. Saya punya 2 anak, yang pertama umurnya 6,5 tahun dan yang kedua umurnya 2,5 tahun. Nah pada saat saya memiliki anak, ini makin menjadi-jadi dalam kehidupan saya. What is my purpose? Karena seringkali saya ketemu dengan begitu banyak ibu-ibu muda. Kalau bapak-bapak muda soalnya jarang nungguin anak-anaknya sekolah. Kan sibuk cari duit kan. Tapi kalau ibu-ibu muda banyak, seringkali nungguin anak-anaknya sekolah. Nah saya seringkali mencuri dengar pembicaraan ibu-ibu muda itu. Biasanya salah satu bilang gini, Jeng mau nanya, anakmu udah bisa apa? Wah lalu si Jeng yang ditanya dengan semangat bilang gini, anak saya ini umur 2,5 tahun ya, baru playgroup. Anak saya ini ya, udah bisa bahasa Inggrisnya sudah mulai lancar. Terus dia udah bisa kosakata bahasa Indonesianya keren banget. Terus dia udah bisa balet.
Bahkan saya lesin dia tenis. Saya bisa membayangkan hidupnya susahnya kayak apa ya. Anak 2,5 tahun selama seminggu sibuk les ina itu dan sebagainya. Nah, tapi ngomong-ngomong Bapak Ibu, kalau hati-hati dengan ngelesin anak gitu. Karena kalau kebanyakan les, biasanya pada saat besar dia jadi pinter ngeles. Itulah kenapa kalau Bapak Ibu ketemu dengan banyak orang yang udah kesalahannya udah ketahuan, ditanya terus ngeles sana ngeles ini, itu pasti karena waktu kecil kebanyakan les. Nah, kembali si Jeng tadi tanya, oh anak saya bisa ini, bisa itu, dan sebagainya. Lalu si Jeng yang bertanya ini kemudian menyesal. Kenapa saya menanyakan pertanyaan itu kepada dia? Lalu kemudian dia panggil anaknya, lalu dia bilang seperti ini, kamu tahu nggak, anaknya tante itu sudah bisa ina itu. Kamu pipis aja, belum lempeng. Susah saya ngajarin, gimana kamu bisa menemukan purpose of life kamu kalau pipis aja belum lempeng? Nah itu membuktikan bahwa sebetulnya ada begitu banyak bahkan orang tua pun yang tidak menyadari bahwa purpose of life di dalam kehidupan anak itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Sehingga sebagai orang tua, banyak orang tua yang salah melakukan perannya. Dia pikir orang tua adalah penentu nasib anak. Orang tua adalah penentu tujuan kehidupan anak. Padahal orang tua adalah fasilitator yang seharusnya menciptakan suasana di mana anak bisa menikmati perjalanannya dia di dalam menemukan purpose of life-nya. Betul atau tidak Bapak Ibu? Tapi berapa banyak orang tua yang kemudian mengajarkan anak untuk, kamu mesti sekolah ini, mesti sekolah itu, kejar ini, kejar itu. Karena ukuran kesuksesan menurut saya yang adalah orang tuamu adalah ketika kamu punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Sehingga ketika kamu punya ini, punya itu, dan sebagainya, sebetulnya yang bangga itu bukan kamu, tapi saya sebagai orang tuanya. Nah, hari ini saya berharap bahwa sesi ini tidak sekedar hanya untuk Bapak Ibu sekalian, tapi juga mulai membangkitkan awareness kita bahwa kita punya tanggung jawab yang besar terhadap generasi yang akan datang. Which is itu adalah generasi anak-anak kita. Sehingga apa yang menjadi misi dari bangsa ini bisa tercapai. Bapak Ibu masih ingat gak bahwa salah satu misi terbesar dari bangsa Indonesia adalah membangun manusia Indonesia yang seutuhnya. Di dalam interpretasi saya, manusia Indonesia yang seutuhnya adalah manusia Indonesia yang fulfill dengan kehidupannya. Manusia Indonesia yang merasa aman dengan kehidupannya, tidak perlu membandingkan dirinya dengan orang lain, tidak perlu sikut sana sikut sini untuk saling mengalahkan, karena dia mengerti apa kekuatan terbaik di dalam kehidupan saya untuk mencapai purpose of life saya. Sehingga hal ini tidak hanya akan berguna bagi kita sendiri, tapi bagaimana kita bisa membangun anak-anak kita, membangun generasi kita. Karena di dalam sesi seperti ini saya seringkali ditanya, Pak, umur saya kan udah 60-70 tahun Pak, masa masih ngomongin purpose lagi gitu. Nah, seandainya itu tidak bermanfaat bagi Anda, saya yakinkan ini akan sangat bermanfaat bagi anak-anak dan cucu Anda. Karena tugas kita adalah mewujudkan misi untuk membangun manusia Indonesia yang seutuhnya. Nah, apa itu purpose of life? Saya akan mulai dengan satu cerita bahwa saya ini tadi diperkenalkan saya sebagai arsitek. Betul, dari umur 4 tahun saya sudah ingin menjadi arsitek dan saya sudah tahu bakalan menjadi arsitek. Sehingga saya tidak pernah mengalami masa-masa galau tadi dalam kehidupan saya untuk memilih jurusan atau pilihan sekolah dan pekerjaan saya. Tapi setelah 12 tahun menjalani profesi sebagai arsitek, saya justru kemudian memutuskan untuk meninggalkan hal tersebut secara profesi, tapi tidak meninggalkannya secara hobi. Jadi tidak lagi menjalani arsitek sebagai profesi untuk melakukan apa yang saya lakukan hari ini. Kenapa? Karena ada satu momen di dalam kehidupan saya yang kemudian seperti yang saya tanyakan kepada Bapak Ibu sekalian tadi, why I do what I do? Kalau saya memejamkan mata, kenapa walaupun dari kecil saya ingin jadi arsitek, tapi waktu saya memejamkan mata, kenapa nggak pernah ada kebayang di dalam pemikiran saya ingin membangun sebuah gedung pencakar langit, saya ingin punya biro arsitek yang membawahi ribuan karyawan dan sebagainya. Kenapa itu tidak pernah ada di dalam pikiran saya? Dan itu menjadi semacam, kalau di buku saya tulis dengan selilit. Bapak Ibu tahu selilit ya, Bapak Ibu? Bukan selulit ya, kalau selulit bisa diselesaikan di klinik kecantikan. Tapi kalau selilit harus kita bereskan sendiri. Selilit adalah pada saat kita lagi makan makanan favorit gitu, tiba-tiba ada secuil daging yang nyelip di sela-sela gigi kita.
Itu kayaknya walaupun kecil, kayaknya hidup kita kok jadi berantakan sekali, betul nggak? Lagi asyik-asyik makan, excited makan, tiba-tiba ada secuil daging yang nyelip di sela-sela gigi kita, lalu kemudian semua yang asik tadi jadi nggak asik lagi, betul nggak? Nah, itu baru bisa kembali asik pada saat kita selesaikan itu, kita korek itu dan kita keluarkan, betul nggak Bapak Ibu? Nah, saya ngalamin seperti itu. Ada selilit di dalam pemikiran saya yang bilang gini, why I do what I do, dan kenapa saya nggak kepikiran tentang punya ini, punya itu dan sebagainya, yang berkaitan dengan arsitek tadi. Tapi yang selalu ada di dalam pikiran saya adalah gimana ya caranya supaya saya ini bisa lebih berguna buat orang lain. Itu kayaknya mulia sekali ya, tapi memang itu yang mengganggu saya gitu Bapak Ibu. Dan ternyata survei juga membuktikan bahwa pertanyaan itu sebetulnya yang paling esensial dalam kehidupan banyak orang. Cuma bedanya gini, ada golongan orang yang waktu mempertanyakan hal ini, kemudian dia mengambil langkah untuk mencari dan berusaha menemukannya. Tetapi ada golongan orang yang kemudian bilang gini, aduh susah banget lah ngomongin purpose of life, nggak usah lah ngomongin itu, udahlah yang penting hidup seperti ini, jalani hidup aja, bisa nyekolahin anak-anak, bahkan bisnis berkembang pesat, bisa punya itu dan sebagainya, that's it. Cukup, nggak ada golongan seperti itu. Dan survei juga membuktikan salah satu yang dilakukan oleh Marcus Buckingham di dunia menghasilkan bahwa ternyata hanya 2 dari 10 orang di dunia ini yang menghidupi apa yang menjadi purpose of life-nya. Menghidupi apa yang dia suka, menghidupi apa yang dia lakukan. Sebagian besar hidup di dalam zona trans, atau di dalam zona di mana melakukan pekerjaan hanya demi sebuah target, demi sebuah pencapaian mimpi, tetapi tidak pernah menemukan jawaban terhadap why I do what I do. Nah, saya berharap bahwa kita bisa sama-sama untuk aware dan sama-sama belajar bahwa bagaimana kita bisa menjadi 8 orang yang lain. Ya, atau tidak menjadi 8 orang yang lain, tetapi menjadi 2 orang seperti yang tadi menemukan purpose of life dalam kehidupannya. Bapak Ibu setuju? Setuju? Ya. Finding life purpose, a journey. Saya mulai dari sebuah riset yang dilakukan ini mengacu pada riset yang dilakukan oleh tim Permata Bank. Menurut saya Bapak Ibu boleh kasih apresiasi yang tepuk tangan yang luar biasa dulu untuk tim Permata Bank sudah melakukan ini semua. Bukan karena di-endorse untuk bicara di sini, tetapi karena menurut saya ini adalah sesuatu yang luar biasa yang dilakukan oleh sebuah industri perbankan dan bahkan melakukan sebuah riset yang kemudian menghasilkan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kebahagiaan seseorang. Nah, ternyata ditemukan bahwa yang terbesar atau 74% faktor yang mempengaruhi kebahagiaan seseorang itu adalah faktor keluarga. Jadi kalau saya punya keluarga yang happy, saya punya keluarga yang sejahtera, saya punya keluarga yang rukun satu sama lain, itu adalah faktor yang mempengaruhi kebahagiaan saya. Nah, sebagian besar yang kedua adalah bicara tentang 49% kemampuan untuk berkontribusi terhadap sesama. Selain keluarga, saya ingin bisa berkontribusi terhadap sesama. Karena kalau saya berkontribusi kepada sesama, itu akan mempengaruhi atau meningkatkan level happiness saya. Tetapi, ironisnya, jika dibandingkan dengan tingkat kepuasan di dalam seseorang mencapai faktor tadi yang mempengaruhi kebahagiaannya, ternyata didapatkan data bahwa betul 96% keluarga masih relate dengan yang pertama, tetapi coba Bapak Ibu perhatikan, yang terendah di antaranya, 59% itu adalah apa? Kemampuan untuk berkontribusi terhadap sesama. Nah, ini menunjukkan bahwa ada begitu banyak orang yang memimpikan atau ingin untuk kehidupannya berkontribusi terhadap sesama, tetapi pada kenyataannya kalau ditanya, apakah menurut Anda puas dengan bahwa hidup Anda sudah berkontribusi untuk sesama? Ternyata jawabannya adalah belum atau tidak. Jadi justru dari survei ini menunjukkan bahwa yang terendah adalah 59% kemampuan untuk berkontribusi terhadap sesama. Nah, bagaimana jika kita bandingkan dengan salah satu survei yang dilakukan di Jerman? Hasil survei dari German Socio-Economic Panel terhadap 60.000 responden, dan ini sudah dilakukan selama 25 tahun. Jadi bukan riset yang dilakukan hanya 1-2 hari atau beberapa waktu saja, tapi ini dilakukan secara kontinu selama 25 tahun dan sudah melibatkan lebih dari 60.000 responden. Menghasilkan bahwa tujuan sosial
itu ternyata bagi orang lain lebih penting daripada apa? Uang. Sejalan ya dengan riset yang tadi dilakukan oleh tim Permata Bank, bahwa keinginan saya untuk berkontribusi, untuk bisa membangun atau bisa berpengaruh dalam hidup orang lain, ternyata itu adalah sebuah impian bagi kebanyakan hidup orang. Nah, karena itu saya menuliskan sebuah buku. Sebetulnya bukan berawal dari sebuah buku, tapi berawal dari sebuah framework. Karena background saya arsitek, saya suka sekali dengan framework, dengan sebuah kerangka, dengan sebuah struktur. Apa yang bisa dilakukan untuk secara praktikal membantu banyak orang, termasuk diri saya sendiri, untuk bisa menemukan atau menikmati perjalanan di dalam menemukan purpose of life saya. Lalu kemudian saya mulai dengan sebuah atau 3 elemen yang tidak terpisahkan satu sama lain, yaitu yang namanya strength, integrity, dan purpose. Jadi kalau kita mau mencapai purpose of life kita, yaitu hidup yang berkontribusi atau hidup yang signifikan, maka pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu strength kita apa. Nah, strength itu apa nanti saya akan jelaskan. Lalu yang kedua, kita perlu membangun integritas kita. Integritas hari-hari ini menjadi sesuatu yang mahal, betul nggak Bapak Ibu? Karena itu dicanangkan oleh Presiden Jokowi revolusi mental. Karena kesehatan mental, integritas, karakter hari-hari ini menjadi sesuatu yang sangat mahal. Tetapi kita percaya bahwa kebenaran tetaplah harus menjadi sebuah kebenaran. Kebenaran tidak bisa ditawar dan sebagainya. Lalu yang berikutnya adalah kita harus bisa mulai mengidentifikasi purpose kita apa. Nah, kalau 3 hal ini kita lakukan secara kontinu di dalam kehidupan kita, maka dengan sendirinya kita sedang ada di jalan yang benar untuk mencapai purpose of life kita, yaitu apa? Membangun kehidupan yang berdampak signifikan melalui kontribusi kita terhadap sesama, kontribusi kita terhadap kehidupan. Nah, saya sendiri menemukan, tadi saya ditanya, kalau menurut Pak Ari atau menurut Mas Ari, supaya kelihatan lebih mudah sama Mbak Asti tadi, kalau menurut Mas Ari, apa sih sebetulnya, atau definisi kaya itu menurut Mas Ari apa? Nah, ini sesuatu yang sebetulnya saya gumulkan selama bertahun-tahun. Lalu kemudian saya sampai pada satu jawaban seperti ini. Buat saya kaya adalah ketika ada orang yang datang kepada saya lalu bilang seperti ini, terima kasih ya, karena Anda kehidupan saya menjadi lebih baik. Itu rasanya kayak saya punya segalanya di dunia ini. Ketika ada orang ngomong seperti itu, datang kemudian bilang, terima kasih, hidup saya berubah menjadi lebih baik karena apa yang Anda lakukan. Dan itu yang saya ingin terus lakukan dalam kehidupan saya. Mungkin pada saat ini belum seberapa, tetapi kalau kita menikmati perjalanan kehidupan kita di dalam mencapai purpose of life kita, maka kontribusi kita semakin besar, dampak kita semakin besar, dan ada begitu banyak orang yang diubah kehidupannya menjadi lebih baik, sehingga kita bisa mencapai misi membangun manusia Indonesia yang seutuhnya. Strength, integrity, purpose. Nah, tapi ini tidak muncul tiba-tiba Bapak Ibu. Ini muncul karena ada satu momen di dalam kehidupan saya di mana saya mengalami pertemuan dengan sebuah organisasi yang mengelola mantan anak-anak jalanan, dan kemudian saya memulai dengan sebuah proyek yang namanya Rumah Kreatif. Ada booth-nya di depan kalau Bapak Ibu mau mampir. Intinya Rumah Kreatif adalah sebuah unit bisnis atau social entrepreneurship yang dibangun untuk membantu dan membuktikan bahwa mantan anak-anak jalanan yang tidak pernah sekolah formal itu suatu hari bisa menjadi pengusaha-pengusaha di bidang industri kreatif. Jadi kalau mereka suatu hari bisa menemukan purpose of life-nya, kita yang mendapatkan keuntungan fasilitas, bisa sekolah lebih baik dan sebagainya, seharusnya kita bisa menjadi lebih daripada itu. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, sedikit tentang Rumah Kreatif, ini yang mau saya sampaikan pada Anda. Saya mulai dengan mencoba menggali apa yang menjadi strength atau kekuatan dari anak-anak jalanan tersebut, lalu kemudian saya membangun rumah kreatif bersama-sama dengan mereka, hanya dengan dibantu oleh satu ahli bangunan, dan selebihnya adalah mantan anak-anak jalanan. Kalau videonya belum bisa ditampilkan, nggak apa-apa, nanti kita akan kembali ke sini, tapi intinya seperti yang saya ceritakan tadi, dan Bapak Ibu nanti juga bisa lihat di booth-nya di depan. Oh udah ya, udah bisa.
ada satu anak namanya Danang, itu belajar dari nol, dari nggak bisa apa-apa sampai sekarang dia bisa ya di bidang bangunan. Ya, ilmu bisa berhitung lah kan, lebih bisa mengetahui lah, langsung praktek gitu kan. Kalau sekedar teori kan kayaknya mengerti, tapi kalau langsung dipraktekkan kan lumayan lah gitu, bisa mengerti ya. Terus banyak yang hal-hal yang baru bisa dipelajari. Saya jadi tahu apa ya, bahan-bahan yang dibutuhkan atau bahan-bahan material yang sebelumnya saya belum pernah tahu, sama cara kerjanya gimana. Terus waktu saya masuk di training bangunan ini kan, terus saya jadi tahu buat rumah nggak segampang apa yang dilihat, mesti apa ya, mesti tekun, mesti teliti. Jadi wawasannya apa sih buat desain juga, bisa bikin pola-pola kayak desain gitu. Rencananya kalau saya bisa benar-benar dibangun, saya ingin bisa lebih Kak, nggak sekedar saya jadi tukang istilahnya. Kalau saya bisa ingin jadi pemborong seperti orang di luar sana, dan kalau itu bisa sekalian mau belajar yang lain. Perkembangan selanjutnya rumah kreatif akan menjadi seperti ini yang akan Bapak Ibu saksikan. Anak-anak itu belajar menemukan kekuatannya dan kemudian diajar untuk mulai menjalani kehidupan yang purposeful. Ya, saya nggak lanjutkan sampai akhir, tapi ini adalah kira-kira gambaran apa yang terjadi di rumah kreatif. Dan saya berpikir bahwa saya yang membantu mereka, tapi ternyata pada kenyataannya adalah kehidupan saya yang dibantu oleh apa yang terjadi melalui pertemuan saya dengan mereka. Bayangkan mereka adalah anak-anak jalanan yang nggak pernah sekolah, nggak pernah ngalamin pendidikan yang asik, nggak pernah mengalami pendidikan yang dibiayai, fasilitas yang lengkap dan sebagainya. Tetapi waktu kehidupan mereka ditemukan sesuai dengan strength-nya. Di sini yang jarang sekali saya lihat dilakukan oleh begitu banyak orang tua terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap anak-anaknya. Betul nggak? Yang tadi saya cerita di awal. Mereka kemudian bisa menemukan kekuatannya dan kemudian menjalani purpose of life-nya. Dan waktu melihat itu, happy-nya minta ampun Bapak Ibu. Happy-nya minta ampun. Dan saya ngerasa bahwa hidup saya yang paling kaya di dunia pada saat melihat hal itu. Dan karena itu apapun dreams kita, apapun impian kita, pastikan bahwa impian kita tidak berhenti hanya pada target pencapaian saja. Tetapi selalu ada what next. Selalu ada purpose yang lebih besar di balik semua itu. Nah, gimana caranya untuk kita bisa mulai menemukan purpose of life kita? Mulai dengan self-identifikasi. Mulai dengan mengidentifikasi apa yang ada di dalam diri kita. Yaitu yang saya sebut dengan strength tadi. Sesuatu yang
menjadi kekuatan terbaik kita, sesuatu yang ada di dalam diri kita, yang kemudian kalau kita lakukan secara persisten, secara konsisten, dan continue dalam kehidupan kita, maka kita akan mencapai purpose of life kita. Tapi sebelum self-identifikasi, saya ingin kita melakukan check up pertanyaan dulu terhadap kehidupan kita. Nih, pertanyaannya, jika uang tidak lagi menjadi isu dalam kehidupan saya, terlepas dari apapun peran kita semua pada saat ini, ya, ada yang pengusaha, ada yang pebisnis, ada yang entrepreneur, ada yang karyawan, ada yang apapun yang Anda lakukan. Pertanyaannya adalah, tidak ada satupun di antara kita yang tidak perlu uang, betul nggak, Bapak Ibu? Atau ada yang merasa nggak perlu uang gitu? Pada awalnya kita pasti akan merasa bahwa kita perlu uang, betul nggak? Tetapi pada akhirnya ketika uang tidak lagi menjadi isu dalam kehidupan kita karena secara materi kita sudah mencapai semuanya, pertanyaan pertama, apakah saya selalu memikirkan aktivitas yang saya lakukan itu? Apakah saya terus memikirkan aktivitas di dalam pekerjaan saya? Apakah saya terus kepikiran terus kalau saya tidak melakukan ini, walaupun uang tidak lagi menjadi isu, kalau saya nggak melakukan ini, kayaknya ada post-power syndrome di dalam kehidupan saya. Kayaknya ada sesuatu yang kurang di dalam hidup saya kalau saya tidak melakukan aktivitas ini. Apakah Bapak Ibu merasakan hal itu? Apakah saya terus kepikir untuk melakukan aktivitas tersebut atau pekerjaan saya? Lalu yang kedua, kalau itu belum cukup nendang di dalam kehidupan kita, pertanyaan kedua adalah, apakah kalau uang tidak lagi menjadi isu dalam kehidupan saya terus mau melakukan pekerjaan saya atau apapun yang saya lakukan hari ini seumur hidup saya secara sukarela? Karena kalau jawabannya iya, pasti nggak ada post-power syndrome. Karena kalau jawabannya iya, pasti tidak ada orang yang merasa kehidupannya kemudian, ya saya sudah selesai. Enggak, selalu ada what next di dalam kehidupan kita. Selalu ada sesuatu, kita baru selesai pada saat kita meninggal, Bapak Ibu, betul nggak? Karena itu pastikan bahwa pada saat kita meninggal, tidak ada lagi penyesalan dalam kehidupan kita karena saya belum mencapai purpose of life saya. Karena saya belum membangun dampak dalam kehidupan saya dan sebagainya. Dan yang ketiga, apakah prioritas utama di dalam kehidupan Anda pada saat ini? Apakah prioritas utama dalam kehidupan saya pada saat ini? Apakah prioritas saya pekerjaan? Apakah prioritas utama saya adalah uang? Apakah prioritas utama saya adalah keluarga? Apakah prioritas utama saya adalah lingkungan di sekitar saya? Atau apakah prioritas saya adalah bangsa dan negara saya? Karena prioritas itu yang kemudian akan membawa kita kepada perjalanan untuk menjawab pertanyaan yang kedua dan pertanyaan yang pertama. Apa yang menjadi prioritas kita? Itulah yang kemudian akan menjawab pertanyaan pertama dan kedua dalam kehidupan kita. Nah, masalahnya kalau jawabannya iya semua, saya sampaikan selamat kepada Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau jawabannya sebagian besar dari antara kita menjawab belum atau tidak, saya rasa ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kemudian kita bicarakan di sesi ini. Ya. What next? What next? Mulai dengan self-identifikasi. Apa yang bisa kita lakukan dengan self-identifikasi? Tanyakan beberapa hal ini, pertanyaan ini ke dalam kehidupan kita. Apakah saya enjoy dengan aktivitas pekerjaan saya setiap hari? Apakah saya betul-betul menikmatinya? Atau saya hanya sekedar menjadi seperti teman-teman saya yang setiap kali ketemu, jadi beberapa teman saya yang setiap kali ketemu kalau di weekend Sabtu bilangnya, aduh bisa nggak ngomongin kerjaan dulu? Ini kan lagi hangout. Tapi lebih seru lagi kalau hangoutnya di minggu sore. Saya tanyakan pertanyaan yang sama, jawabannya adalah seperti ini. Bisa nggak ngomongin kerjaan dulu, tiba-tiba tepok jidat. Aduh, baru keinget ini minggu sore ya. Kenapa sih besok Senin? Kenapa sih besok Senin? Apa yang salah dengan Senin? Tapi seringkali minggu sore menjadi momen yang paling indah ya untuk mengkambing hitamkan Senin pagi ya. Harusnya kan kalau kita tahu bahwa apa yang kita lakukan sedang menuju pada purpose of life kita dan kita enjoy banget dengan hal itu, harusnya kalau bisa gini dong, kenapa nggak setiap hari Senin aja ya? Betul nggak Bapak Ibu? Ya? Kenapa nggak setiap hari Senin aja? Karena saya begitu enjoy, begitu menikmati apa yang saya lakukan. Karena saya tahu bahwa apa yang saya lakukan ini sedang menuju pada purpose of life saya. Harusnya kan gitu, setiap hari adalah Senin. Karena kalau orang yang enjoy banget dengan apa yang dia lakukan, jangankan ditanya, nggak usah ditanya, dia pasti akan cerita duluan. Betul nggak Bapak Ibu? Nah sama kayak saya enjoy banget dengan hal ini. Tadi saya lupa menyampaikan salam dari istri saya. Dan sekaligus ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Kenapa perlu berterima kasih istri saya? Karena dia bilang gini, tolong sampaikan salam kepada semua peserta yang hadir, kepada Bapak Ibu sekalian. Karena Bapak Ibu sekalian sedang menyelamatkan istri saya dari beberapa jam pembicaraan yang sama dari saya setiap hari. Saya begitu enjoy untuk
untuk membicarakan hal ini, dan bukan hanya membicarakannya, tapi untuk melihat bagaimana kehidupan orang bisa berubah melalui hal ini. Kenapa? Karena saya ngalamin, Bapak Ibu. Karena saya ngalamin. Saya nggak belajar ini dari sekolah, karena di sekolah sampai saya lulus kuliah pun saya nggak pernah diajarin tentang hal ini. Ya nggak? Saya cuma diajarin, kalau mau sukses kamu mesti ranking, itu aja. Kalau mau sukses kamu mesti nilainya bagus, itu aja. Tapi saya nggak pernah diajarin hal ini. Dan pertanyaan yang kedua, apakah saya secara konsisten menerapkan nilai-nilai keyakinan saya? Nilai-nilai kebenaran yang saya yakini. Saya nggak kompromi dengan apa yang saya percaya bahwa itu tidak benar. Dan yang ketiga, apakah tujuan spesifik keberadaan saya? Dan ini yang paling penting, yang keempat. Apakah keberadaan saya dimanapun saya berada dan apapun peran saya dan kondisi saya pada saat ini, apakah keberadaan saya membawa perubahan positif bagi sekeliling saya? Cara yang paling gampang, tanya sama anaknya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita adalah sebagai ayah, tanya. Kadang-kadang tanya, menurut kamu, saya sebagai ayah sudah membawa perubahan positif nggak dalam hidup kamu? Atau jangan-jangan selalu membuat hidup kamu justru jadi tertekan? Kalau kita adalah seorang ibu, tanyakan juga hal yang sama kepada mereka. Kalau kita seorang suami, tanyakan kepada istri saya, betulkah saya sudah menjadi suami terbaik yang memberikan perubahan positif dalam kehidupan kamu? Ya untuk apa menikah kalau nggak ada perubahan positif yang terjadi buat pasangan kita, betul nggak Bapak Ibu? Ya. Makanya yang lagi cari pasangan, jangan menyerah, gitu. Masih ada waktu, karena cari yang betul-betul pas dengan angan-angan. Apakah berarti saya membawa perubahan positif dalam kehidupan orang-orang di sekitar saya? Nah, saya ingin menyampaikan hal ini, bahwa kenapa why I do what I do itu menjadi pertanyaan yang paling esensial dalam kehidupan seseorang. Karena pada dasarnya rutinitas itu adalah pembunuh nomor 1. Jadi ternyata bukan stroke, bukan jantung, dan bukan penyakit-penyakit yang lain yang menjadi pembunuh utama dalam kehidupan kita. Tetapi apa? Rutinitas. Kenapa? Pada saat kita melakukan rutinitas kita nggak pernah lagi bertanya why I do what I do. Sehingga apa yang dibunuh dalam kehidupan kita? Passion kita dibunuh, gairah kita dibunuh, mimpi-mimpi kita dibunuh, purpose kita dibunuh, dan bahkan antusiasme kita dibunuh. Sampai kita nggak tahu, sebetulnya saya itu happy kalau apa sih? Saya itu happy kalau seperti apa. Bahkan banyak orang yang saya temukan uniknya, kalau ditanya, hobi kamu apa sih, kamu suka ngelakuin apa sih? Nggak tahu juga. Repot kan Bapak Ibu? Repot kalau hobi aja nggak tahu. Ini berarti bukan karena dia bodoh, tapi karena kehidupannya sudah terlalu identik dengan rutinitas. Bayangkan Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu yang tinggal di Jakarta pasti tahu. Apa yang membuat kita setiap hari mau bangun pagi, kena macet di jalan, ngelakuin pekerjaan kita, pulang, tidur, istirahat, kadang larut malam, lembur dan sebagainya, lalu besok hari lakukan hal yang sama, Senin sampai Jumat lakukan hal yang sama, Sabtu Minggu hangout dengan komentar seperti tadi, bisa nggak ngomongin kerjaan dulu kalau hari Sabtu atau Minggu anak lagi hangout, lalu Senin Bapak Ibu mulai hal yang sama lagi, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Bayangkan kalau di dalam melakukan itu semua, di dalam perjalanan itu semua, di dalam proses itu semua, kita nggak pernah tanya, why I do what I do, kenapa saya melakukan apa yang saya lakukan hari ini. Itulah kenapa ada begitu banyak orang kalau ditanya, hobi kamu apa, kamu sukanya apa, nggak ngerti. Nah kalau hobinya nggak tahu, ya berarti pekerjaan bukan hobinya dia, ya kan? Itu nggak Bapak Ibu? Kalau pekerjaan bukan hobinya dia, sudah pasti jawabannya adalah, apakah Anda enjoy dengan pekerjaan Anda? I'm not sure. Selama saya masih mendapatkan sesuatu dari situ, saya mungkin bisa paksakan enjoy. Tapi kalau saya sudah tidak mendapatkan apa yang saya harapkan, ya mungkin saya cari tadi pasangan yang lain tadi. Rutinitas adalah pembunuh dalam kehidupan kita. Hati-hati dengan rutinitas kita. Kenapa rutinitas adalah pembunuh? Karena pada dasarnya setiap manusia diciptakan dengan sebuah purpose. Betul nggak Bapak Ibu? Setuju ya? Setuju ya Bapak Ibu? Bahwa setiap manusia lahir dengan purpose. Nah, Bapak Ibu pernah menghadiri atau datang ke sebuah makam? Pernah ya? Ngelayat gitu, datang ke makam pernah ya? Saya nggak
Jadi lebih penting yang mana? Oh, waktu lahir. Apakah lahir itu sesuatu yang lebih penting dari itu? Tentu. Walaupun Mark Twain bilang begini, ada dua momen terpenting dalam kehidupan seseorang, yaitu yang pertama adalah pada saat dia tahu dia dilahirkan, dan yang kedua adalah pada saat dia mengerti kenapa dia dilahirkan. Lahir memang penting, wafat juga penting, tetapi mana yang lebih terpenting di antara keduanya? Enggak ada. Karena kita seringkali lupa memperhatikan ada satu tanda yang saking kecilnya kita seringkali lewat. Tanda apa? Ada tanda strip yang menghubungkan antara tanggal kelahiran kita dan tanggal kematian kita. Dan itulah sesungguhnya bagian terpenting dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengisi journey kita dalam kehidupan kita? Bagaimana kita mengisi strip yang kecil itu dengan sebuah cerita yang besar? Bagaimana kita bisa mengisi tanda yang kecil sekali itu dengan sebuah cerita-cerita tentang perubahan yang besar, tentang dampak yang besar dalam kehidupan kita. Nah, saya ingin kita memikirkan hal itu, bahwa setiap orang dilahirkan dengan sebuah purpose, dengan sebuah tujuan, dengan sebuah alasan. Tetapi ironisnya tadi, 59% orang belum merasa puas dengan pencapaian purpose of life-nya di dalam kehidupannya. Dan karena setiap orang dilahirkan dengan purpose yang sangat spesifik, maka setiap orang juga dianugerahi kekuatan yang spesifik untuk mencapainya. Setuju nggak Bapak Ibu? Contohnya ini loh, gambar itu loh, ember besar sama ember kecil. Kan nggak ada yang lebih hebat antara ember besar sama ember kecil, betul nggak Bapak Ibu? Nggak ada yang lebih hebat kan? Karena setiap ember, mau besar mau kecil, itu punya purpose yang sangat spesifik. Contoh, ember besar, kalau rumah bocor, itu paling bermanfaat. Purpose-nya tercapai untuk menampung air bocor. Tapi ember kecil, kalau untuk menampung air bocor, nggak terlalu signifikan kontribusinya. Betul ya Bapak Ibu ya? Tetapi bayangkan kalau Bapak Ibu punya rumah 4 lantai, nah karena background saya arsitek, saya tahu bahwa 4 lantai itu seharusnya tidak dianjurkan untuk memakai lift, karena lift baru boleh digunakan di dalam bangunan 5 lantai ke atas. Ya. Jadi 4 lantai ibaratnya 4 lantai, Bapak Ibu menurut pada riset gitu ya, jadi nggak pakai lift dan sebagainya. Tapi kita taruh atau Bapak Ibu taruh ruang service area itu ada di lantai yang paling atas. Lalu Bapak Ibu lupa memperhatikan bahwa asisten rumah tangga Bapak Ibu itu ternyata badannya 3 kali lipatnya saya gitu misalnya. Lalu lebar tangganya itu cuma 60 cm. Bapak Ibu pasti akan lebih sibuk untuk mengirim dia ke UGD seminggu sekali karena jatuh kalau bawa ember besar untuk naik tangga itu. Nah, yang lebih kontributif apa? Ember yang lebih kecil. Sih mau besar, mau kecil. Mau Bapak Ibu punya bisnis yang besar, mau Bapak Ibu punya bisnis yang kecil, mau Bapak Ibu punya pekerjaan besar, mau Bapak Ibu punya pekerjaan kecil, mau Bapak Ibu punya untungnya besar banget, mau Bapak Ibu punya profit yang kecil. Itu tidak mempengaruhi apakah kehidupan kita mencapai purpose atau tidak. Karena semua apapun kadang-kadang, jadi banyak orang bilang gini, ada satu postingan di Twitter. Pakai ya, rata-rata pakai Twitter, pakai Instagram, atau ada yang masih setia sama Friendster mungkin. Nggak ada, zamannya kapan itu Friendster ya. Ada satu postingan di Twitter yang bilang seperti ini, ada pertanyaan yang bilang seperti ini, kalau kamu kaya, apa yang pertama kali akan kamu lakukan? Nah, yang menggelitik saya kemudian adalah orang pertama yang menjawab pertanyaan itu, bukan saya yang menanyakan ya, ada orang lain yang menanyakan. Lalu yang menggelitik saya adalah orang pertama menjawab itu, dia bilang seperti ini, kalau saya kaya, atau saya sudah kaya menurut ukuran saya akan mentraktir 100 tukang becak. Walaupun sekarang udah nggak bisa, becak udah nggak ada ya, jadi dia terlambat sebetulnya. Mentraktir 100 tukang becak di restoran yang paling mewah dan yang paling enak. Menurut Bapak Ibu tujuan yang mulia nggak? Saya pikir juga demikian. Lalu kemudian saya sampai menyadari ada satu hal yang kurang tepat dalam hal ini. Kenapa untuk traktir makan tukang becak aja harus nunggu sampai kaya? Betul nggak Bapak Ibu? Ya kalau nggak bisa 100 orang, 1 orang lah. Karena ketika kita kalau punya impian, ketika saya punya segala yang punya kaya, saya akan traktir 100 orang tukang becak. Percaya sama saya, itu tidak pernah akan kejadian. Itu tidak akan pernah kejadian. Karena di level seperti itu, orang-orang sudah mulai sangat sibuk
dan mungkin becak udah nggak ada. Terlambat. Jadi there is no right time untuk memulai berkontribusi dalam kehidupan seseorang. There is no right time untuk kita bisa mulai bangun hidup satu orang. Nggak perlu banyak-banyak. Satu orang, karena pertanyaan tadi kan gitu. Apakah saya atau dampak keberadaan saya membawa perubahan positif dalam kehidupan orang di sekitar saya? Ya kalau belum bisa orang-orang, orang aja. Satu orang aja. Nah, kenapa kita melakukan hal itu? Karena setiap orang didesain dengan purposeful. Dan karena setiap orang didesain dengan purposeful, maka kita juga dianugerahi kekuatan yang spesifik. Seperti halnya ember. Ember aja seperti itu, apalagi manusia. Betul ya Bapak Ibu ya? Ember aja seperti itu, apalagi manusia. Purpose yang spesifik menyebabkan setiap orang diperlengkapi dengan kekuatan yang spesifik untuk mencapainya. Dan dengan cepat saya akan mulai membahas satu persatu mengenai hal ini, bahwa ini yang menjadi tujuan kita, menjadi mimpi kita, bahwa kita akan membangun dampak yang signifikan bagi dunia di sekitar kita. Dunia ini tidak selalu bicara tentang dunia internasional dan sebagainya, tapi anak-anak kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, karyawan kita, staf kita, itu adalah orang-orang yang seharusnya merasakan perubahan positif dalam kehidupannya, karena mereka mengalami dampak melalui apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya. Nah, saatnya mulai bertanya, kalau punya karyawan, punya staf, berapa banyak sih yang mereka bilang, terima kasih ya Pak, melalui Bapak atau melalui Ibu, kehidupan saya berubah menjadi lebih baik. Berapa banyak yang seringkali datang kepada kita dan menyampaikan hal itu kepada kita. Kalau belum, mungkin kita perlu mengkaji hal ini. Untuk kita bisa menjadi atau menjawab purpose of life dalam kehidupan kita, kita perlu bisa membedakan mana sebab dan mana akibat. Nah, tadi saya akan kembali pada, saya suka ilustrasi ini. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Saya suka ilustrasi ini. Ini yang selalu saya ulang-ulang. Di antara kita, pasti perlu hal ini ya Bapak Ibu ya. Terlepas apakah bisnis kita sudah besar, apakah kita sudah punya sekian ratus miliar dan sebagainya, apakah kita sudah bilioner dan sebagainya. Tapi kita tetap perlu ini, betul ya Bapak Ibu ya. Paling tidak untuk sehari-hari kita tetap perlu ini, betul nggak? Nah, setiap orang perlu ini, itu premis yang pertama. Tapi yang kedua yang saya mau tanyakan, menurut Anda ini sebab atau akibat kita melakukan apa yang kita lakukan setiap hari? Ini sebab atau akibat? Kalau ini kurang menarik Bapak Ibu, bayangkan saja satuannya USD ya, jangan rupiah. USD lebih menarik, gitu. Menurut Bapak Ibu, ini sebab atau akibat kita melakukan apa yang kita lakukan? Kan tadi kan, why I do what I do. Ini sebab atau akibat? Siapa yang setuju ini adalah sebab? Karena sebab ini, maka saya melakukan apa yang saya lakukan. Atau siapa yang setuju bahwa ini adalah akibat? Oh, rata-rata setuju adalah akibat ya. Pertanyaan saya berikutnya, kalau ini akibat, perlu dikejar atau tidak? Kalau ini akibat, perlu dikejar atau tidak? Tidak. Berarti yang perlu dikejar cuma sebab, betul nggak? Nah, saya mau kasih ilustrasi ini. Kalau ada yang menjawab bahwa ini adalah sebab, saya akan tunjukkan hal ini. Sebab di depan atau di belakang? Bapak Ibu. Sebab pasti di depan ya. Maka akibatnya saya yang di belakang dong, ya kan? Jadi ini perilaku saya. Waktu ditanya, why you do what you do? Karena ini adalah sebab, maka ini yang saya lakukan. Kemana kau pergi? Kau akan ku kejar. Tadi ingat pertanyaan, apa prioritas utama di dalam kehidupan Anda? Nah, kalau ini adalah sebab, udah pasti ini. Kalau kamu cepat, saya akan semakin cepat. Bodoh amat keluarga saya, bodoh amat orang di sekitar saya. Gitu. Nah, ini yang menyebabkan kenapa ada istilah mata apa Bapak Ibu? Mata duitan, karena matanya ke duit terus. Itu asal katanya. Kenapa ada mata duit? Karena matanya ke duit terus. Ini kalau ini adalah sebab, tapi benarkah itu yang menentukan happiness kita Bapak Ibu? Betulkah itu yang menentukan happiness kita? Karena pada saat mata kita ke sini, kita kelewatan pertumbuhan anak-anak kita, kita kelewatan ulang tahun istri kita, kita kelewatan momen-momen di mana kita bisa membangun hidup orang lebih baik dan sebagainya. Betul nggak Bapak Ibu? Karena matanya ke sini terus. Dan itu saya percaya Bapak Ibu juga setuju bahwa ini bukan kesuksesan yang kita mau. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi saya setuju dengan Bapak Ibu yang menjawab bahwa ini adalah akibat. Ini adalah akibat. Nah, kalau akibat perlu dikejar atau tidak? Kalau akibat ya nggak perlu dikejar, betul nggak Bapak Ibu? Kalau akibat nggak perlu dikejar.
Kalau dikejar kita kayak orang gila Bapak Ibu. Seperti kita berpikir seperti ini. Saya akan mengejar gimana caranya supaya ketika saya bangun pagi, matahari terbit di sebelah barat. Itu kayak orang gila. Karena nggak mungkin terjadi. Selama sebabnya bumi masih berputar pada porosnya dengan cara yang sama, maka matahari akan terbit di sebelah timur setiap hari. Kan nggak perlu dikejar yang namanya akibat. Nah, ini yang menurut saya adalah happiness yang sesungguhnya, kesuksesan yang sesungguhnya adalah pada saat kemana kita pergi, akibat akan mengikuti. Bayangkan kalau kehidupan kita seperti ini. Saya cuma sibuk bangun sebabnya yang saya bangun untuk bangun hidup orang, bawa keberadaan positif, bangun anak-anak kita menjadi lebih baik lagi, bangun staf kita menjadi orang yang lebih berguna lagi dan sebagainya. Sehingga apa? Melalui kontribusi kita, maka ini akan mengikuti kemanapun kita pergi. Dan ini yang sebetulnya menurut saya menentukan happiness kita. Setuju nggak Bapak Ibu? Masalahnya itu nggak mudah. Masalahnya itu nggak mudah. Tapi bisa nggak? Bisa. Ketika cara pandang kita berubah. Kita tidak lagi memandang bahwa kita melakukan pekerjaan atau studi kita atau sekolah kita demi untuk menjadi kaya secara materi. Tapi kita sibuk melakukan demi apa? Untuk membangun kontribusi yang signifikan. Sehingga kekayaan akan mengikuti kemanapun kita pergi. Ideal sekali ya, ideal sekali. Nah, saya janji tadi akan bawa ini kepada level yang lebih praktikal. Mulai dari apa? Mulai kenali apa yang menjadi strength kita. Jadi frameworknya adalah apa yang mau kita bangun adalah kehidupan yang signifikan, kontribusi sosial dalam kehidupan kita. Tetapi cara untuk mencapainya, pertama yang harus kita temukan adalah strength kita apa. Karena tadi setiap purpose dilengkapi dengan apa? Strength yang sangat spesifik atau kekuatan yang sangat spesifik. Apa itu strength? Segala aktivitas yang membuat kita merasa enjoy, merasa kuat sebelum, selama, dan setelah melakukannya. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak Ibu sekalian, aktivitas seperti apa yang membuat Bapak Ibu bahkan sebelum melakukannya itu udah kebayang-bayang terus. Gila, kalau saya nggak melakukan ini, kayaknya ada yang salah dalam hidup saya. Kalau saya nggak melakukan ini, kayaknya ada yang kurang dalam hidup saya. Aktivitas seperti apa yang seperti itu? Lalu pada saat melakukannya, Anda begitu tergila-gila. Bukan gila lu, bukan itu ya maksudnya. Tapi Anda betul-betul on fire, Anda betul-betul antusias, Anda betul-betul sampai bisa lupa waktu. Karena Anda sangat enjoy dengan apa yang Anda lakukan. Dan bukan hanya itu, pada saat Anda selesai melakukan itu, Anda nggak akan bilang gini, that's it. Anda nggak akan bilang seperti itu, tapi kapan lagi? What next? Kapan lagi saya bisa melakukan ini? Bayangkan kalau sekolah kita bisa seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita nggak akan susah mendorong-dorong anak-anak kita untuk belajar. Karena setiap orang, setiap anak enjoy dengan apa yang dia lakukan. Itu adalah strength. Nah, strength caranya adalah dengan Bapak Ibu mulai mengidentifikasi apa yang Bapak Ibu bisa dengan baik lakukan sekaligus suka banget untuk melakukan. Jadi strength tidak hanya bicara soal passion, tapi strength juga tidak bicara hanya soal ability saja, atau talenta saja, atau bakat saja. Tapi strength adalah kesatuan antara apa yang kita bisa dan apa yang kita suka banget. Nah, coba identifikasi di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis kita, di dalam apa yang kita lakukan. Di bagian mana saya betul-betul merasa bisa sekaligus saya suka banget melakukannya. Itu adalah strength. Nah, saya mau tanya ini sama Bapak Ibu sebelum saya lanjut. Siapa di antara kita yang percaya bahwa di dalam konteks strength atau potensi, kita ini memiliki yang namanya kelemahan? Bukan di dalam konteks integritas atau karakter ya, tapi dalam konteks potensi. Siapa yang percaya bahwa di dalam konteks potensi atau kekuatan diri atau strength, kita memiliki yang namanya kelemahan? Ada? Ada yang setuju? Kabar baiknya, di dalam konteks itu tidak ada satupun kelemahan dalam kehidupan kita. Tidak ada. Saya mau buktikan seperti ini. Misalnya sama Mbak Asti, boleh ya saya jadikan contoh ya. Ini contoh aja Mbak Asti. Seandainya Mbak Asti adalah pemain sepak bola wanita. Gitu ya. Seandainya. Gede dong betisnya Mbak. Enggak, itu becak Mbak.
Jadi seandainya ada pemain sepak bola wanita, jago banget main bolanya. Bahkan Cristiano Ronaldo aja lewat ya. Maksudnya Mbak Asti dilewatin sama Cristiano Ronaldo karena terkagum-kagum gitu. Seandainya Mbak Asti pemain sepak bola. Nah, dalam skala 1 sampai 10 dalam hal main bola, Mbak Asti levelnya 9,5. Jago banget. Saya main bola skalanya 1 atau levelnya 1. Membedakan antara nyundul sama nendang aja saya nggak tahu mana yang benar gitu. Sehingga pada saat saya membandingkan diri saya dengan Mbak Asti di dalam hal main bola, siapa yang kelihatan lebih lemah? Pasti saya, betul nggak? Nah, tapi dalam hal nyanyi, contoh, tapi jangan minta saya nyanyi ya, contohnya aja. Skala 1 sampai 10 dalam hal nyanyi, saya 9. Wah, jago banget. Tapi jangan suruh saya nyanyi, karena biasanya kalau Bapak Ibu minta saya nyanyi, baru intro saja Bapak Ibu sudah histeris. Wah, sering kali orang bilang, pas lagi intro, orang bilang, more Ari, more practice. Jadi contoh aja, jago banget saya nyanyi. Nah, Mbak Asti untuk nyanyi, skalanya 1, saya tambahin 1,5. Skalanya 1,5. Lawang batuk aja fals, apalagi nyanyi kan gitu. Jadi waktu Mbak Asti membandingkan dirinya dengan saya dalam hal menyanyi, siapa yang kelihatan lebih lemah? Mbak Asti. Itulah kenapa dalam konteks strength atau potensi tidak ada yang namanya kelemahan. Kelemahan hanya muncul pada saat, ini yang saya mau sampaikan pada Bapak Ibu. Kelemahan hanya muncul pada saat seseorang sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain yang punya kekuatan berbeda dengan dia. Setuju nggak Bapak Ibu? Karena itu kalau kita punya anak, jangan pernah berusaha membuat mereka jadi seperti yang kita mau. Atau kalau kita punya staff, jangan pernah membentuk mereka untuk jadi seperti yang kita mau. Tapi kenali apa yang menjadi kekuatan mereka. Jadi kita nggak akan pernah lagi bilang gini, anaknya tante itu udah bisa itu, kamu pipis aja belum lempeng. So what kalau saya pipis belum lempeng? Gak ada masalah. Gitu. Bapak bisa mengerti maksud saya. Jadi kelemahan yang muncul pada saat kita membandingkan dengan orang lain apa yang bukan menjadi kekuatan kita. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, it's not about to be the best, but to be my best. Kenapa? The best itu adalah sesuatu yang menjebak. Kalau Bapak Ibu bisnis, Bapak Ibu sedang membangun karir dan sebagainya, jangan pernah berusaha untuk to be the best. Karena kalau to be the best, berarti Bapak Ibu sedang berusaha untuk menyikut atau mengalahkan orang lain menjadi second best. Betul nggak? Untuk the best kan harus jadi second best. Sama waktu sekolah kan, untuk ranking 1 berarti harus ada yang dikalahin supaya dia ranking 2 kan, betul nggak? Kalau nggak ya kita nggak ranking 1. Sehingga ujung-ujungnya orang akan mengejar nilai yang tadi, seperti yang tadi saya contohkan. Setiap hidup saya adalah mengejar nilai, padahal seharusnya apa? Bagaimana kita membangun kontribusi sehingga nilai mengikuti kemanapun kita pergi. Itu yang harus dilakukan sebetulnya. Tapi kita bisa melakukan itu kalau kita melakukan apa? My best kita. Itu adalah strength. Tapi strength aja nggak cukup. Karena yang kedua kita harus membangun strength kita di atas integritas. Nah, orang-orang yang masuk ke KPK kemudian keluar dengan rompi orange, itu adalah bukan orang-orang yang hidup tanpa strength-nya. Mereka sangat strengthful, mereka sangat menikmati dan enjoy dengan apa yang mereka kerjakan. Dan mereka orang-orang yang pintar dengan hal itu. Tetapi karena tanpa landasan integritas, maka kemudian akibatnya seperti yang sering kita saksikan. Nah, apa itu integritas? Integritas adalah kemampuan seseorang di dalam mengendalikan diri saat kondisi sedang tidak ideal ataupun saat kita sedang ada di atas. Saat kondisi sedang tidak mengenakan, sekaligus saat kondisi sedang enak-enaknya, apa yang kita lakukan? Apakah kita mempertaruhkan nilai-nilai kebenaran dan keyakinan kita, atau kita sibuk membangun diri kita sendiri, atau justru bahkan kita sibuk untuk memanfaatkan orang lain dan membangun kehidupan kita? Hati-hati dengan hal-hal yang menjebak. Kalau saya punya staff, saya sibuk menggunakan mereka untuk membangun hidup saya, atau saya sibuk membangun kehidupan mereka. Build people atau menggunakan people untuk membangun kehidupan kita. Bedanya sangat tipis Bapak Ibu. Tapi yang namanya kontribusi signifikan adalah tentang build people. Build your staff, build your family, build your children, build your husband, build your wife, dan sebagainya. Build people. Nah, integritas adalah kemampuan seseorang di dalam mengendalikan dirinya. Tapi kalau sudah punya strength-nya dan sudah mengenal integritasnya dan menjalani integritasnya, apakah cukup untuk mencapai purpose of life kita?
Masih kurang. Atau apakah cukup untuk bisa mencapai kontribusi yang signifikan? Masih kurang, karena kita harus apa? Mengetahui purpose of life kita. Dan ini yang harus kita jawab. Apa alasan atau tujuan keberadaan kita di dunia ini? Apa alasan atau tujuan keberadaan kita di dunia ini? Nah, saya nanti setelah ini kan sesi tanya jawab ya, betul ya? Setelah ini kan sesi tanya jawab. Nanti di sesi tanya jawab Bapak Ibu bisa melakukan sebuah aktivitas. Tapi yang saya ingin perkenalkan kepada Bapak Ibu untuk kita bisa melakukan atau mengidentifikasi SIP kita tadi adalah ini dengan desain. Ya, desain itu apa? Framework D-nya itu drives, E-nya experiences, S-nya spirituality, I-nya impact, G-nya genius, dan N-nya nature. Nah, ini adalah definisinya. Bapak Ibu sudah mulai bisa pikirkan, Bapak Ibu bisa mulai tuliskan di kertas atau di dalam smartphone Bapak Ibu sekalian, mulai jawab hal ini. Nanti kita akan bahas itu lebih lanjut di dalam sesi tanya jawab. Apakah sesi ini sesuatu yang cukup mulai membuat Bapak Ibu kembali aware, mulai mengaktifasi kegelisahan-kegelisahan di dalam kehidupan Bapak Ibu untuk bisa berkontribusi secara positif dan secara lebih lagi di dalam kehidupan banyak orang? Apakah ini membantu Bapak Ibu? Kalau membantu, boleh berikan tepuk tangan buat diri Bapak Ibu sendiri untuk bisa hadir di sini. Menurut saya adalah sesuatu yang sangat luar biasa. So, Kita itu berikan adalah tepuk tangan juga presentasi untuk saya. Mas Ari dong, luar biasa Mas Ari. Ya.